Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lombanturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Yahweh, Beshem, Yesua, Hamasya, Weruha, Kodes. Salam kebajikan untuk kita semua. Pada video ini kita akan berbicara tentang makanan apa yang boleh dimakan oleh penderita asam urat. Kemudian juga berapa sih kadar asam urat yang normal. Dan kemudian obat-obat alami yang bisa kita konsumsi untuk membantu kita lebih sehat. Nah, sebelum kita mulai, saya mau sharing sama Anda dulu intronya ya. Jadi asam urat itu apa sih sebetulnya? Asam urat ini merupakan senyawa alami sisa hasil metabolisme zat purin, di mana zat purin sendiri adalah molekul yang diproduksi secara alamiah oleh tubuh ya, dan bisa bersumber dari sejumlah bahan makanan. Nah, ini definisinya. Nah, kemudian juga kita perlu tahu bahwa penyakit asam urat ini sebetulnya diperkirakan terjadi pada sekitar 840 orang dari setiap 100.000 orang. Nah, prevalensi penyakit asam urat di Indonesia yang terjadi di bawah usia 34 tahun itu sebesar 32% dan di atas 34 tahun itu 68%. Jadi cukup banyak loh ya. Jadi sedikit banyak kita tuh sebetulnya seringkali punya masalah nyeri sendi, dan kita mungkin pada satu saat dalam kehidupan kita tuh punya masalah dengan asam urat, tapi nggak semua orang mengatasinya dengan baik, bahkan sampai dibiarkan berlarut-larut dan sampai menyebabkan sakit pada kaki, bahkan menyebabkan batu pada ginjal, yang mana dampaknya bisa jadi fatal. Nah, kita mau belajar apa-apa saja yang kita butuhkan agar kita lebih sehat ketika kita menghadapi kondisi asam urat. Dalam kondisi normal, asam urat itu larut dalam darah dan dikeluarkan melalui urin. Nah, asam urat ini sendiri akan menjadi masalah ketika menumpuk dalam darah dan tidak dapat dikeluarkan. Nah, kalau kita berpikir apakah asam urat itu jahat? Sebetulnya enggak ya. Asam urat itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Dia dibutuhkan untuk proses regenerasi sel, dan dia juga punya sifat antioksidan yang membantu mencegah peradangan. Tapi ketika dia dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak bisa berfungsi normal, malah dia mencelakai tubuh kita sendiri. Sama dengan kolesterol lah. Kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bahan baku hormon, untuk cairan empedu, untuk membentuk vitamin D, kemudian membentuk dinding sel yang sehat. Tapi ketika kolesterol itu mengalami proses oksidasi, dia menjadi jahat, malah jadi menyumbat pembuluh darah. Nah, jadi adalah contoh bahwa ketika dalam kadar normal, asam urat itu dengan kolesterol ya sama, akan memberikan manfaat kesehatan. Tapi ketika nggak kontrol, di luar kontrol, malah bisa membahayakan. Nah, kita juga perlu tahu ya, berikut ini kadar insidensi tahunan dari artritis pada penyakit asam urat. Jadi kalau misalnya pada kadar tertentu kemudian muncul tuh artritis atau peradangannya. Jadi rata-rata gini, kalau kadar asam uratnya itu kurang dari 7, maka insidensi goutnya itu 0,1 sampai 0,5%. Kalau kadar asam uratnya 7 sampai 8,9 mg per desiliter, maka insidensi goutnya setengah sampai 1,2%. Tapi kalau sampai di atas 9 mg per desiliter, maka insidensinya sekitar 4,9 sampai 5,7%. Jadi memang tidak selalu ketika orang mengalami asam urat tinggi terus dia bermanifestasi jadi gout, nggak selalu. Tapi ketika bermanifestasi itu jadi sakit banget. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu kadar-kadar normalnya, dan kita juga perlu tahu bahwa ini sebenarnya hanya sebagai alat ukur saja. Tapi ada satu faktor tambahan lain yang perlu kita tahu, yaitu gula. Kalau kadar gula darah tinggi, walaupun asam uratnya mungkin di bawah 7, dia bisa bermanifestasi itu bikin sakit, bikin gout. Tapi kalau kadar asam uratnya tinggi, ya misalnya di atas 9 gitu, tapi kadar gulanya normal, nggak mengkonsumsi gula, nggak mengkonsumsi karbohidrat olahan, pada beberapa kasus itu orangnya tidak merasa apa-apa dan tidak ada masalah sama sekali. Dan saya pernah ketemu orang-orang seperti itu. Jadi ini sebagai masukan buat Anda bahwa apapun kondisinya, yang kita butuhkan adalah pola hidup sehat. Ingat itu ya. Nah, berikut adalah contoh dari makanan sehat, buah-buahan yang bisa membantu untuk menurunkan asam urat secara alami. Beberapa di antaranya adalah nanas, ya, kemudian ceri, lemon, apel, dan pisang. Ya, jadi buah-buahan ini membantu proses
pembuangan asam urat. Mereka kaya akan vitamin dan mineral yang bisa meluruhkan asam urat yang telanjur nempel di sendi-sendi kita. Jadi kalau Anda mengkonsumsi makanan-makanan ini, buah-buahan ini secara teratur, justru kita mungkin tidak perlu obat-obatan. Kalau misalnya dibilang, oh ini banyak fruktosanya, ya fruktosanya fruktosa buah, beda dengan glukosa. Fruktosa buah itu biasanya disertai oleh magnesium yang ada di dalam buah-buahan. Demikian juga kromium yang mengontrol kadar gula, sehingga dia bisa berfungsi normal. Tapi ketika Anda mengkonsumsi gula pasir, itu gula pasir itu sangat membutuhkan magnesium sehingga dia merampok magnesium dari tubuh kita. Kemudian kalau dalam kondisi berlebih malah menjadi tajam, malah nambah sakit kalau Anda mengalami kondisi asam urat. Nah, tapi dengan buah-buahan ini lain, dia menjadi bagian dari proses pengobatan alami kita. Kalau Anda lagi asam uratnya kumat gitu, terus makan ini nggak langsung hilang. Ini prosesnya berangsur-angsur ya, berangsur-angsur. Nah, kalau memang pingin sembuh cepat, memang harus dengan bantuan obat-obatan dulu. Dan saya ingatkan obat-obatan yang populer, misalnya allopurinol dan probenecid yang diresepkan oleh dokter Anda itu juga adalah obat-obatan yang punya efek samping, ya. Jadi penggunaannya itu memang harus dikontrol dan Anda harus berkonsultasi sama dokter Anda. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau gitu makanan apa sih yang seharusnya dikonsumsi oleh penderita asam urat untuk konsumsi sehari-hari? Ya, beberapa diantaranya roti boleh, tapi roti gandum, dan pastikan roti gandumnya itu tidak mengandung gula. Kemudian Anda juga bisa konsumsi wortel, pisang sebagai sumber tenaga, kemudian jagung Anda bisa konsumsi. Kemudian sup-supan yang mengandung kentang juga bisa, atau kacang hijau juga boleh, pakai santan, santannya santan yang segar ya. Kemudian ubi boleh, roti gandum, spaghetti boleh, tapi spagettinya kalau bisa nanti masak di rumah supaya menghindari penggunaan tambahan yang bisa aja mengandung gula dan bahan yang digoreng. Jadi ini adalah sumber karbohidrat jika Anda menderita asam urat. Lakukan ilmu tes dan ukur, sehingga kalau misalnya nggak cocok ya udah gitu, coba kita ganti yang lain. Oh ya, satu lagi, kalau nasi mungkin beras merah akan sangat membantu. Makanan-makanan yang kaya serat itu akan sangat membantu orang yang menderita asam urat karena ikut membantu proses pengangkatan asam urat dari sendi-sendi kita. Nah, buat penderita asam urat ada makanan yang saya tidak sarankan Anda makan, apalagi dalam kondisi hidup-hidup ya, karena ini sangat berbahaya buat kesehatan Anda. Misalnya ini ada ikan hiu, ikan paus ya, badak, kuda nil, dinosaurus ya, T-Rex, gajah, jerapah, itu jangan. Ini bercanda aja ya, jadi jangan terlalu serius ya. Jadi siapa juga yang mau makan binatang ini hidup-hidup. Jadi ini bukan tutorial yang terlalu resmi, jadi saya buat mengurangi stres Anda supaya Anda juga lebih ceria ya. Yang makan ini pokoknya jangan dimakan hidup-hidup, berbahaya sekali ya. Masuk akal ya, tapi memang nggak nyambung. Dan sebagai penutup soal makanan, walaupun tadi kita sudah sarankan makanan apa yang disarankan boleh dimakan sama penderita asam urat supaya lebih sehat, saya juga mengingatkan lagi untuk menghindari junk food ini. Burger, sosis, donat, kue-kue, kemudian daging, dan makanan laut seperti lobster. Kemudian makan yang manis-manis seperti permen ya, permen lollipop, permen permen yang dibungkus seperti itu, bir, kemudian minuman bersoda. Saya sarankan untuk ya udah stop deh. Karena makanan-makanan ini meningkatkan kadar gula darah yang memperparah kondisi asam urat Anda, juga meningkatkan kekentalan darah yang memperparah kondisi asam urat Anda. Baik, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Kalau Anda suka, mohon di like, kemudian di share, kemudian ingat untuk di subscribe supaya membantu channel ini berkembang lebih baik. Terima kasih, salam sehat buat Anda.